saatnya bersama-sama ibadah sekolah minggu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan senantiasa memimpin memelihara hidup kami. Saatnya kami beribadah untuk kami mengenal Allah dan hidup memuliakan nama Tuhan. Tolong kami sepanjang ibadah menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Alkitab memberitahu Allah mengasihi kamu dan saya. Allah membentuk umatnya melalui ibadah sekolah minggu, belajar firman, berdoa, memuji Tuhan, menolong kamu dan saya mengenal Allah, Sang Pencipta. Wah, aku mau menyanyi, aku mau belajar firman, aku mau berdoa. Wah, anak-anak, mulai siap untuk beribadah. Yuk, kita keluarkan suara kita bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan. Pujian yang pertama, Happy Ya Ya Ya. Pujian selanjutnya, Hanya Satu Jalan ke Surga. Teman-teman, kita mau bernyanyi. Selamat pagi. Pagi ini kita bertemu lagi dalam sekolah minggu dan kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari 2 Korintus pasal 2 ayat 8 sampai ayat 10. Ayo anak-anak, silahkan membuka Alkitabnya masing-masing. 2 Korintus pasal 2 ayat 8 sampai ayat 10. Firman Tuhan hari ini berjudul tentang Mari Mengampuni. Ibu Ripka akan membacakan ya ayat 8 sampai ayat 10. Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jikalau aku mengampuni, seandainya ada yang harus ku ampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Nah, anak-anak, kita belajar lagi tentang Bapak Paulus ya. Bapak Paulus saat menuliskan surat ini, dia dalam perasaan yang sedih ya. Dalam perasaan sedih, loh, kok Bapak Paulus sedih lagi ya? Ada apa ya? Kenapa ya? Ternyata jemaat Korintus masih ada yang melakukan dosa atau melakukan kesalahan. Oleh sebab itu, Bapak Paulus menuliskan Bapak Paulus memberi nasihat ya, memberi nasihat kepada jemaat-jemaat di Korintus bagaimana caranya menangani orang-orang yang melakukan kesalahan atau melakukan dosa. Yang pertama,
dia menasihatkan bahwa orang itu harus dikasih tahu apa kesalahannya, harus dinasihati, dan harus ditegur. Yang kedua, yaitu jangan membiarkan orang itu terus melakukan kesalahannya terus-menerus ya, terus-menerus, tapi harus diingatkan, harus dinasihati, harus ditegur supaya tidak melakukan kesalahan lagi. Dan yang ketiga, yaitu kadang-kadang satu kesalahan harus ada hukuman atau pendisiplinan. Jadi tidak semua kesalahan ada hukumannya, ada pendisiplinannya. Tapi satu kesalahan terkadang harus ada hukumannya. Dan yang selanjutnya yaitu jikalau orang itu menyadari kesalahannya, kemudian dia rela untuk dihukum, kalau memang harus dihukum, dan juga dia berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, maka harus dimaafkan kesalahan orang itu. Dan yang terakhir, Bapak Paulus menasihatkan bahwa orang itu harus diterima kembali, harus dibimbing kembali supaya tidak melakukan dosa lagi, tidak melakukan kesalahan lagi. Nah, itulah nasihat-nasihat yang diberikan Bapak Paulus kepada jemaat di Korintus, bagaimana caranya menangani orang-orang yang melakukan dosa, orang-orang yang melakukan kesalahan. Nasihat ini diberikan kepada jemaat Korintus, tetapi firman Tuhan juga bagi kita semua, ya, bagi kita semua, bagaimana kita harus saling mengampuni, saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Kalau ada teman, ada saudara, atau ada siapapun yang melakukan kesalahan, apa yang harus kita lakukan? Iya, kita harus memaafkannya. Jangan kita ingat-ingat terus kesalahan orang itu. Jangan kita simpan di hati kita kesalahan orang itu. Karena apa? Kita yang rugi, ya. Kita yang itu nggak baik, ya. Itu nggak baik buat kita. Jadi kita harus memaafkan kesalahan orang itu. Contohnya, ya, kita sedang asik-asiknya makan bakso. Wah, sedang menikmati baksonya yang nikmat, super nikmat. Tapi tiba-tiba ada adik kita yang sedang main bola, bolanya nyasar ke mangkok bakso kita. Ya, pengen marah atau bagaimana ya? Nah, adik kita langsung, maaf, saya yang salah, maafkan, baksonya jadi tidak kemakan lagi. Nah, ketika adik kita mengakui kesalahannya, ya kita harus memaafkannya. Kita sambil mengingatkan supaya dia kalau bermain harus hati-hati, ya, harus hati-hati. Dan contoh yang lainnya ketika kita sedang asik bermain dengan teman-teman, lari sana, lari sini, kejar sana, kejar sini, tidak sengaja teman kita menginjak kaki kita, sampai kita kesakitan. Aduh, sakit. Apa yang harus kita lakukan? Kita marah ke orang itu, ke teman kita, atau iya, kita harus memaafkannya. Jikalau kita sekali waktu melakukan kesalahan, orang tua kita atau Bapak Ibu guru menegur kita, menasihati kita, mengingatkan kita, dan bahkan memberikan pendisiplinan atau memberikan hukuman kepada kita, kita harus rela menerimanya. Kita harus mendengarkan dengan baik-baik nasihat dari mereka. Kita harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi nasihat mereka. Ketika mereka memberikan satu hukuman kepada kita, bukan berarti mereka benci kepada kita, bukan berarti mereka tidak sayang, tetapi mereka melakukan itu karena mereka sangat-sangat sayang kepada kita, supaya kita tidak melakukan lagi, supaya kita ingat bahwa ini tidak baik, ini tidak boleh dilakukan. Nah, contohnya ya, kita diberi hukuman ya karena sudah melakukan satu kesalahan. Jadi 1 minggu tidak dikasih uang jajan, atau 1 minggu kita tidak boleh melihat TV, atau tidak boleh main handphone. Nah, itu contoh-contohnya ya, tergantung
orang tua masing-masing atau tergantung dari Bapak Ibu guru yang memberikan pendisiplinan kepada kita. Semua itu dilakukan untuk kebaikan kita semua. Oleh sebab itu, kita harus menerimanya, kita harus mendengarkannya dan memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Nah, anak-anak, Tuhan begitu mengasihi kita ya. Tuhan begitu mengasihi kita dan Tuhan tidak rela kalau kita mendapat hukuman karena kesalahan kita, karena dosa kita, sehingga Tuhan sudah rela disalibkan untuk menebus, untuk mengampuni semua dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, hari ini kita juga belajar, kita juga harus mengampuni, kita juga harus memaafkan kesalahan sesama kita. Kalau kita bersalah, kita juga harus berani meminta maaf kepada mereka. Amin. Kita akan bersama berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami boleh kembali belajar tentang bagaimana kami saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Tuhan, pimpinlah kehidupan kami sehingga kami boleh senantiasa hidup dalam pimpinan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dan kami terus bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama memuji Tuhan. Kita juga sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita menutup sekolah minggu kita, adik-adik, jangan lupa untuk menyimak beberapa hal. Yang pertama, jangan lupa kita untuk memberikan persembahan kita dengan cara kita memasukkan ke dalam amplop yang nantinya kita akan membawa ke gereja. Mungkin adik-adik bisa menitipkan ke orang tua adik-adik. Yang kedua, jangan lupa kita juga terus mengikuti, menyaksikan Habatus, program renungan harian anak setiap hari. Dan mari sama-sama kita bertumbuh, mari kita sama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita akan tutup sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, kami ucap syukur untuk kasih Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Tuhan, kami sudah bersama-sama memuji Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami, supaya firman Tuhan yang sudah kami dengar, boleh kami melakukannya dalam kehidupan kami. Kami mau taat, kami mau dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati teman-teman kami, guru-guru kami, dan kami terus mau berdoa supaya pandemi ini segera berlalu dan kami bisa sama-sama kembali untuk bersekolah minggu bersama. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap kami ke dalam pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.